Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang sudah pernah kita laksanakan sebelumnya ya. Kemarin kita sudah pernah membahas pembelajaran di tema 7, subtema 1 di PB3. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 7 dan masih juga di subtema 1. Kita akan memasuki ke PB4 atau pembelajaran. Oke, stay tuned, don't go anywhere. I'll be right back. Mari kita belajar. Action. Oke anak-anak, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung memasuki ke pembelajaran keempat. Tentunya masih di tema 7 di subtema 1. Kita akan membuka halaman 44. Di sini ada sebuah ringkasan ya, bacaan tentang masa awal pergerakan, masa radikal dan masa moderat. Kita akan coba baca bersama-sama ya. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Nah, gagal nih ya. Karena pada saat itu perjuangan masih bersifat kedaerahan. Jadi masing-masing kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran dan sebagainya. Jadi kita belum bersatu ya. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Pertama, perjuangan bersifat kedaerahan seperti yang tadi bilang ya, masing-masing. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak ya. Jadi ya itu karena masing-masing dan kedaerahan, jadi nggak bisa bareng-bareng ya. Lalu yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan ya. Jadi gimana atasan? Kalau ke atasan, "Hai perang," itu kan perang. Kalau misalnya atasan diam, ya enggak, dia juga tidak berbuat apa-apa. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti ya. Ketangkap udah bubar pasukan. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau yang disebut dengan divide et impera. Divide et impera. Maaf kalau ibu salah pelafalan mengucapannya. Jadi kalau diartikan divide et impera itu artinya dipecah belah dulu ya, baru dijajah. Kalau ibu tidak salah seperti itu, koreksi kalau ibu salah. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Tahukah kamu, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau masa perkembangan, pergerakan nasional ya, masa radikal dan masa moderat. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama kita akan bahas masa awal pergerakan nasional yang ada di tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indies Party ya, IP ya. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Ini yang paling terkenal. Dan ini juga menjadi salah satu tonggak sejarah dari organisasi pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintahan RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Yang kedua yaitu masa awal radikal. Masa awal radikal ini berlangsung pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada masa abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga adalah masa moderat yang muncul di tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif ya, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra,
Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Minangkabau atau MIAI, Jong Islami Etenbon, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Oke, itu dia sekelumit tentang organisasi-organisasi ya. Dari mulai awal juga ada yang pada masa awal pergerakan nasional, radikal, dan ke arah moderat ya. Kita akan langsung menjawab beberapa pertanyaan yang ada di halaman 46 di sini. Ayo berlatih ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan ya? Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah itu yang pertama adalah perjuangan bersifat kedaerahan, yang kedua perlawanan tidak dilakukan secara serentak, yang ketiga masih bergantung pada pimpinan, yang keempat kalah dalam persenjataan, dan yang kelima Belanda menerapkan politik adu domba divide et impera. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Yaitu kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Pertanyaan yang ketiga, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indiske Party. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Itu dia untuk nomor 3. Masuk ke nomor 4, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Pertama, masa pergerakan kebangsaan itu dibedakan jadi 3, yaitu masa awal perkembangan, pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Jadi pergerakan nasional pada masa awal ya, masa awal pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Itu dia 3. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintahan RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu dia 5 soal ya. Kita akan masuk ke halaman 47 di sini. Carilah sumber bacaan seperti buku, koran, majalah, atau internet yang menjelaskan biografi Dr. Sutomo. Kalian mencari biografi Dr. Sutomo. Tuliskan secara singkat tentang perjuangan Dr. Sutomo dalam menghadapi penjajah. Lalu yang kedua, baca dengan jelas dan berikan komentar atau presentasikan biografi dan kisah perjuangan Dr. Sutomo tersebut di depan kelas. Ya, kalau di depan kelas nih kayaknya nggak mungkin ya, karena kita sedang dalam kondisi belajar dari rumah. Mungkin nanti dipresentasikan ketika kalian melakukan pembelajaran daring, atau mungkin ada di antara kalian yang sudah memulai pembelajaran tatap muka, bisa diterapkan langsung di kelas. Ya, itu semua tergantung dari bapak dan ibu guru kamu di sekolah ya. Jadi kalian ikuti apa yang sudah diberikan petunjuk oleh bapak dan ibu guru kamu. Misalnya nama tokoh, tulis Dr. Sutomo atau Subroto kalau nggak salah namanya ya. Asal tokoh dari Ngepeh, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur. Koreksi kalau salah, kalian silakan search di Google. Bentuk perjuangan Dr. Sutomo adalah perjuangan melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo. Yang keempat, dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional yaitu menjadi ketua dari Budi Utomo ya. Budi Utomo merupakan organisasi pelopor yang pertama kali berdiri sebagai cikal bakal organisasi masa pergerakan nasional yang sifatnya kebangsaan dan memiliki anggota dari berbagai suku bangsa. Itu dia sedikit ringkasan tentang Dr. Sutomo. Mungkin akan ada jawaban yang berbeda dari kalian. Silakan kalian search di Google ya. Banyak sekali. Kita masuk ke halaman 48. Di sini ada ayo berdiskusi. Pada bacaan di atas, sebutkan salah satu faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Sekarang diskusikan bersama kelompokmu mengenai faktor-faktor lain yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Sebagai bahan diskusi, kamu dapat mencari referensi dari buku atau artikel. Kamu juga bisa cari di Google ya, selain buku dan artikel. Ibu akan menyebutkan faktor internal dan faktor eksternal. Di sini. Ibu akan menyebutkan faktor internal dan faktor eksternal ya. Pertama, Ibu akan menyebutkan faktor internal. Pertama, kenangan kejayaan masa lalu. Yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, timbulnya kembali golongan pertengahan kaum terpelajar. Yang keempat, munculnya kelompok terpelajar Islam. Yang kelima, munculnya semangat persamaan derajat. Sedangkan faktor eksternalnya, pertama, adanya paham-paham modern dari Eropa seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme.
Yang kedua, munculnya paham Aufklärung dan kosmopolitanisme. Yang ketiga, terjadinya revolusi Prancis. Yang keempat, reaksi atau agresi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Yang kelima, adanya kemenangan Jepang atas Rusia, yaitu ada beberapa faktor eksternal. Kita akan masuk ke halaman 49. Ibu akan agak sedikit dipercepat karena ini banyak sekali yang akan kita bahas. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, diantaranya sebagai berikut. Ini ada berbagai bidang ya. Ibu akan sedikit meringkas saja. Pertama, bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan Barat maupun pendidikan Indonesia. Karena rakyat kita juga ada yang memang bersekolah. Ya kalau memang beruntung dia bisa ikut di sekolah rakyat atau mungkin ada sekolah Hindia Belanda ya di sana. Tapi mungkin hanya orang-orang yang beruntung saja, misal seperti anak-anak bangsawan. Kalau untuk rakyat Indonesia ya, selain memang keturunan-keturunan dari Belanda. Jadi si para cendekiawan kita ini ya, orang-orang Indonesia ini yang menjadi cendekiawan, dia akhirnya memimpin dan membuat organisasi. Ya, organisasi seperti halnya Budi Utomo ya. Organisasi itu dipergunakan untuk melawan penjajah. Oke. Yang kedua ada di bidang ekonomi. Ekonomi ini ada upaya penghapusan eksploitasi ekonomi asing ya. Tujuannya untuk membebaskan masyarakat tentunya dari kesengsaraan dan kemarahan. Jadi ya seperti tadi ini perjuangan melawan juga ya dalam bidang ekonomi, nggak mau dijajah, nggak mau dimonopoli. Ya. Lalu yang ketiga bidang politik, banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Ini juga tadi ada hubungannya dengan organisasi yang sudah kita bahas ya. Lalu untuk di bidang sosial dan budaya, melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita, ya. Jadi Indonesia, ya. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850. Dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928. Dan juga ada upaya untuk melindungi, memperbaiki dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia ya. Udah masuk pengaruh barat ya. Kita masuk ke halaman 50 ya, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Kita masuk, di sini ada pertanyaan yang berwarna biru, pink, kuning dan hitam. Kita akan menjawab pertanyaan yang diberi warna biru. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang pendidikan apa? Yo, ini dia. Bidang pendidikan sebentar. Ya. Memunculkan semangat masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu setinggi mungkin guna meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sehingga dapat memberikan kontribusi dalam perwujudan cita-cita dan pembangunan bangsa Indonesia. Tadi juga kita sudah membahasnya ya. Kita masuk ke pertanyaan yang pink nih, yang diberi warna pink. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang ekonomi nih. Rasa kebangsaan timbul salah satu sebabnya adalah adanya kesenjangan ekonomi antara rakyat Indonesia dengan penjajah, serta tidak adanya kedaulatan ekonomi yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan munculnya rasa kebangsaan, ada tuntutan di hati rakyat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi. Maksudnya berdaulat secara ekonomi itu ingin mandiri, ya nggak mau dimonopoli oleh bangsa-bangsa lain atau orang lain ya. Karena ketika kita dimonopoli, otomatis kita dikendalikan keuntungan juga. Kan kita sudah pernah bahas di PB berapa waktu itu, PB 1, PB 2. Perbagian keuntungannya pun tidak merata ya, tidak adil. Mereka mengambil 70% dari keuntungannya dan 30% yang memang tidak seberapa ya, modalnya aja nggak balik lagi gitu. 30% diberikan kepada yang memang bertani, yang memang punya tanahnya, yang punya pertaniannya. 30% bayangkan oleh kamu ya, sangat menderita sekali. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang berwarna kuning. Pengaruh perkembangan dan keadaan munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang politik. Udah jelas ya, munculnya organisasi-organisasi politik ya. Ya, kalau di sini sih jawabannya dengan munculnya rasa kebangsaan dan tuntutan kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam memakai paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme ya, demokrasi, sosialisme ya. Dengan munculnya rasa kebangsaan dan ada tuntutan untuk kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam memakai paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi dan sosialisme.
juga pada akhirnya menelurkan ya seperti yang dibilang tadi, organisasi-organisasi yang menjadi awal mula pergerakan kebangkitan bangsa Indonesia. Lalu dengan mencapai kemerdekaan, maka kini ada jaminan dalam undang-undang untuk mendapatkan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, menentukan pilihan politik dan lain-lainnya. Itu di bidang politik. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang digaris hitam, diberi warna hitam. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang sosial dan budaya nih. Udah jelas ya, rasa kebangsaan menimbulkan rasa cinta tanah air, cinta terhadap hal-hal berciri bangsa sendiri seperti seni budaya bangsa Indonesia dan menolak atau menyaring budaya bangsa penjajah ya. Dari Indonesia merdeka sampai sekarang, bangsa Indonesia terus-menerus melestarikan dan menggali seni budaya bangsa sendiri untuk makin memperkuat kepribadian bangsa Indonesia. Ya, terutama kalian yang saat ini sebagai generasi penerus, lestarikanlah kebudayaan bangsa kita ya. Terlepas kamu dari daerah Jawa, Sunda dan lain sebagainya, lestarikan kebudayaanmu gitu kan. Atau Bu, aku tertarik dengan kebudayaan Sunda, silakan kamu pelajari. Ya, itu tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Oke, kita akan langsung memasuki ke halaman 51 tentang peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi di tahun 1928 ya. Kita akan baca bersama-sama wacana yang ada di halaman 51. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia 1 merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2. Ya. Kongres Pemuda Indonesia 2 berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesiske Club, ya ini bahasa Belanda ya, di Jalan Kramat Raya 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia 2 mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, berwatak nasional dalam arti luas ya. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Ya, itu aku akan membacakan isi dari Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, itu tadi isi dari Sumpah Pemuda. Kita langsung masuki halaman 52 ya. Ini materinya masih panjang. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya pada guru atau berdiskusi. Berarti kamu mencari kosakata baku. Ya. Kosakata baku yang ditemukan. 1. Kongres, artinya rapat besar ya. Ada ikrar, janji atau sumpah artinya. Yang ketiga, sidang, pertemuan untuk membicarakan sesuatu atau rapat. Yang keempat, organisasi, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, pemuda, artinya orang muda atau laki-laki. Yang keenam, gedung Indonesiske Club atau gedung Klub Indonesia yang saat ini dikenal dengan gedung Sumpah Pemuda. Oke, kemudian mungkin kalian akan menemukan beberapa kata-kata baku yang berbeda dengan ibu itu tidak masalah ya. Kita akan langsung masuk ke ayo menulis di halaman 53. Di sini ada menjawab pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Pada tanggal 28 Oktober 1928. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda 2 berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesiske Club di Jalan Kramat Raya 106. Siapakah peserta Kongres Pemuda? Para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Lalu apakah hasil Kongres Pemuda 1? Kongres Pemuda 1 Indonesia 1 itu persiapan ke Kongres Pemuda Indonesia 2 hasilnya ya.
Lalu apa hasil Kongres Pemuda 2? Pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Isinya satu, tadi udah sebutin ya. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Lalu kita masuk ke halaman 54. Ibu akan skip ya 54, kita langsung ke kita jawab lagi deh, kita jawab aja halaman 54 ya. Adakah hubungannya dengan diskusikan dengan bersama temanmu arti penting penggunaan istilah Indonesia bagi perjuangan bangsa Indonesia, dan adakah hubungannya dengan proses pergerakan bangsa Indonesia ya. Kata Indonesia menjadi identitas bagi Indonesia dalam memperjuangkan suatu negara untuk merdeka. Harus ada nama untuk suatu negara yang hendak didirikan oleh rakyat Indonesia, dan kata Indonesia terpilih oleh rakyat yang dulu bernama Hindia Belanda. Kata atau istilah Indonesia menjadi penting dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia. Kata Indonesia menjadi pemersatu pergerakan dan dijadikan sebagai lambang pergerakan pada masa tersebut. Nah, itu dia. Untuk menjawab pertanyaan di halaman 54, kita masuk ke halaman 55. Ini dia. Oke, alright. Di halaman 54 ada beberapa, ada di kotak biru itu, kalian bisa lihat di sana ada kotak biru. Ada bacaan ya, kalian silakan baca ya, silakan dibaca sendiri, ibu tidak akan baca, ibu akan skip ya. Kita langsung ke halaman 55, yaitu unsur pembeda suku bangsa ya. Apa saja, yaitu adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Dan jika kalian ingin lebih jelas lagi jawabannya, kalian tinggal adaptasikan ringkasan yang ada di kolom biru ke dalam jawaban kamu ya. Jadi ayo mencoba. Lalu di sana halaman 56 ibu akan skipnya, di sini yang berkreasi. Ini lebih mudah ya, kalian tinggal baca saja. Oke anak-anak, cukup sekian video pembelajaran untuk pembelajaran 4 dari ibu. Semoga video ini bisa berguna untuk kalian, terutama dalam mempelajari pembelajaran di tema 7, subtema 1, tentunya di pembelajaran ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe ya. Untuk yang baru bergabung, ibu ucapkan selamat datang di channel guru. Semoga kalian senang dengan pembelajaran-pembelajaran yang disajikan di dalam channel ini. Okay, see you on the next vlog. Bye-bye. Wassalamualaikum.